Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai kami. Mampukan kami untuk tetap berpegang dan berpengharapan hanya kepadamu. Dan ajarilah kami senantiasa Tuhan, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 6 Maret 2024, tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Dipatiur mamata ni rohamuna, asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon, sian pajowonai, rodi surung ni hasangapon, siteanon ni akka nabadiai. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada lagu rohani yang berisikan demikian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Refnya berkata demikian. Berseru dan memanggil namanya. Percaya dia akan segera menghampirimu. Berdoa, dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Ya, doa membuat kita merasa sangat dekat dengan Bapa. Di dalam doa kita dapat mencurahkan segala isi hati kita. Sebagaimana Yesus berdoa, Paulus pun mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti berdoa. Karena di dalam doa kita diberi hikmat. Di dalam doa kita diberi pengetahuan akan setiap rencana Allah yang dirancangkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doalah yang memberi kekuatan kepada kita. Doa jugalah yang memampukan kita, yang memberikan keberanian kepada kita untuk menjalani tantangan, menghadapi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam renungan kita pada hari ini, Paulus mengingatkan umat dan menyampaikan kepada mereka untuk mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena Paulus melihat mereka sungguh-sungguh terus bertumbuh menjadi jemaat yang baik, menjadi jemaat yang taat. Oleh sebab itulah Paulus terus bersyukur kepada Tuhan dan mengingat umatnya di dalam doanya, agar mereka tetap bertumbuh menjadi jemaat yang baik, menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, maka hikmat yang dari Allah akan memampukan umat untuk melihat semuanya dengan baik dan terang, sehingga mereka bisa membedakan mana yang baik untuk dilakukan
dan mereka mengerti untuk menghindar dari segala yang tidak dikenan oleh Tuhan atau tidak melakukan yang menjadi larangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dikatakan bahwasanya Allah itu menjadikan mata hatimu terang, mata hati umatnya terang. Agar apa? Agar mereka dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Artinya, kita mampu melihat apa rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika mata hati kita, mata rohani kita terbuka, maka ketika persoalan datang, kita tidak langsung putus asa. Kita tidak langsung marah-marah. Tetapi mata hati yang terbuka, kita akan mengerti ada rencana besar Tuhan di dalamnya. Amin. Dan percayalah, segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Nanti itu bisa kita baca dalam kitab Roma 8 ayat 28. Di dalam doa kepada Tuhan, kita dimampukan untuk mendengar jawaban Tuhan atas setiap persoalan hidup kita. Di dalam doa kepada Tuhan, kita bisa merasakan kedekatan batin kita kepada Tuhan, sekalipun kita di dalam persoalan. Sehingga ketika kita merasa sangat dekat dengan Tuhan, tak ada satupun persoalan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita kecewa, membuat kita takut menghadapi masa depan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya. Tuhan itu maha mulia. Tuhan itu maha kaya. Segala sesuatu yang kita perlukan ada padanya. Oleh sebab itu teruslah meminta. Dan jika Tuhan belum menjawab, belum memberikan, jangan putus asa. Terus ulang dan ulang lagi untuk terus meminta kepada Tuhan. Dan jika Tuhan belum memberikan, percayalah ada sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah sedang disiapkan Tuhan untuk menjadi milik kita. Amin. Saudara-saudara, letakkan hidupmu kepada Tuhan dan berharaplah sungguh-sungguh kepadanya. Jika kita melekatkan hidup kepada Tuhan, maka Dia akan membuat mata hati kita terang. Dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi di dalam berbagai-bagai peristiwa itulah kedekatan hati kita, keterikatan kita kepadanya tidak terlepaskan lagi. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Kuasa Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Tuhan membuat mata hati kita terang dan bisa melihat rencana besar yang disiapkan Tuhan dan akan diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hikmat yang daripadamu yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat mengerti dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, jika Engkau mengizinkan kami melewati berbagai hal, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh cita-cita dan harapan kami, biarlah Engkau yang menolong. Dalam segala pekerjaan kami hari ini, mampukanlah kami untuk dapat melakukan dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Dan ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu melalui pekerjaan kami, sehingga hidup kami berguna dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mampukanlah kami untuk menyangkal segala keinginan daging kami, untuk menolak segala yang tidak baik, sehingga kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa permohonan kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.